Chapter 2421. Keluarga Yang Chen sekali lagi memimpin dan memasuki ruang Long Ken. Di belakang mereka, Gong Xunling dan jiwa primordial ketiga mulai berjuang untuk merebut ruang yang ditempati Long Ken dengan sekuat tenaga. Kedua belah pihak dengan cepat menemui jalan buntu. Bukannya garis pemisah antara kedua belah pihak tidak bergeser, tetapi pihak Gong Xunling sedikit maju, sementara pihak Long Ken sedikit maju. Kedua belah pihak meningkat dan menurun, menjaga keseimbangan yang dinamis. Namun, jika seseorang benar-benar menghitung dengan akurat, mereka pasti akan menyadari bahwa pihak Gong Xunling sebenarnya memiliki sedikit keuntungan. Secara keseluruhan, kecepatan Gong Xunling menyempurnakan ruang Long Ken sedikit lebih cepat daripada kecepatan Long Ken menyempurnakan ruang Gong Xunling. Meskipun ada keuntungan, itu tidak terlalu jelas. Bahkan Long Ken sendiri tidak menyadarinya. Ini tidak berarti bahwa Gong Xunling dan jiwa primordial ketiga mempunyai sedikit keunggulan, tetapi merupakan hasil kendali jiwa primordial ketiga. Kebuntuan semacam ini perlu dipertahankan dan sedikit diunggulkan. Long Ken harus mengerahkan seluruh energinya untuk menjaga keseimbangan, sehingga ia tidak punya energi cadangan untuk menghadapi para kultivator di ruang angkasa. Keluarga Yang Chen memiliki metode dan kemampuan untuk melarikan diri dari ruang Long Ken, tetapi itu tidak berarti bahwa para kultivator sekte alam roh memilikinya. Yang Chen tidak bisa membiarkan para kultivator alam roh mengambil risiko. Sebelumnya, ketika kedua belah pihak bertarung untuk memperbaiki ruang masing-masing, Long Ken tidak bisa mengurus para kultivator di dalamnya. Itulah yang dikatakan Yang Chen, jadi meskipun Yang Chen ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar, dia harus menjadi orang pertama yang masuk. Meskipun dia aman dan sehat di ruang Long Ken selama pertempuran antara Dewa Emas, itu tidak berarti apa-apa. Beberapa hal harus diverifikasi oleh berbagai pihak secara pribadi. Untungnya, berbagai pihak telah mengirim banyak pengintai untuk mencari keberadaan para kultivator keluarga Zhao. Ini bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada Yang Chen, agar dia tidak mempercayainya sama sekali. Namun, banyak master sekte menjanjikan hadiah besar bagi para kultivator ini. Selama mereka bisa kembali dengan selamat, mereka pasti akan diberi hadiah besar. Sebenarnya, ini semua hanya sandiwara. Selama Long Ken tidak sebodoh itu, bahkan jika dia punya kemampuan, dia pasti tidak akan menyentuh orang-orang ini. Hanya jika sekelompok besar orang datang, sekte alam spiritual dapat dimanfaatkan. Banyak master sekte yang memahami hal ini, jadi mereka sangat percaya diri dengan mata-mata mereka. Mereka berharap dapat menemukan keberadaan keluarga Zhao di tempat lain. Namun, tampaknya para kultivator dari alam roh cukup beruntung kali ini. Dalam waktu kurang dari sebulan, beberapa kultivator yang datang untuk menjelajah menemukan jejak para kultivator keluarga Zhao. Untungnya, pihak lain tidak menemukan mereka. Para kultivator yang menjelajahi jalan itu semuanya memiliki harta sihir yang bagus yang dapat menyembunyikan tubuh mereka dan menghindari deteksi indera ilahi. Ini juga memungkinkan para kultivator ini untuk mengikuti mereka sampai ke benteng keluarga Zhao. Benteng ini tidak kecil, dan setidaknya ada beberapa ribu petani di dalamnya. Para kultivator yang sedang mengintai jalan tidak berani bersuara dan diam-diam mundur. Setelah menandai lokasi, mereka segera bergegas kembali. Ketika berita itu disampaikan kembali ke markas besar komando gabungan, semua orang bersemangat. Pada akhirnya, keluarga Zhao adalah musuh yang sebenarnya. Mampu memusnahkan beberapa ribu kultivator keluarga Zhao juga merupakan kontribusi kecil. Para petinggi berdiskusi dan masing-masing mengirim ratusan ahli untuk membentuk tim gabungan. Mereka dengan hati-hati memasuki harta karun ajaib spasial milik seorang ahli dan dituntun sampai ke wilayah yang dieksplorasi. Para kultivator keluarga Zhao sama sekali tidak menyadari apapun. Mereka tetap hidup santai dan berkultivasi selangkah demi selangkah, sama sekali tidak menyadari bencana yang akan datang. Ketika para ahli alam spiritual melancarkan serangan diam-diam, mereka buru-buru menanggapi pertempuran itu. Akan tetapi, para kultivator klan Zhao hanya bertahan kurang dari waktu pembakaran dupa sebelum hanya tersisa beberapa kultivator abadi misterius. Ditambah dengan fakta bahwa klan Zhao memiliki banyak ahli dan memiliki keunggulan mutlak dalam hal jumlah dan kultivasi, basis klan Zhao yang terdiri dari beberapa ribu kultivator hanya bertahan kurang dari waktu pembakaran dupa sebelum hanya tersisa beberapa kultivator abadi misterius. Beberapa Dewa Suan terakhir tidak bertahan lama. Di bawah pengepungan para ahli Dewa Suan yang jumlahnya puluhan kali lebih banyak, mereka bahkan tidak dapat menimbulkan korban bagi para kultivator alam spiritual. Mereka mati dengan kebencian. Kemenangan kecil ini pun menjadi awal baik yang membuat para petinggi markas komando gabungan gembira. Akan tetapi, mereka bahkan lebih senang karena sejak awal pengintaian hingga serangan berikutnya, ahli klan naga keluarga Zhao, Long Ken, tidak melancarkan operasi yang terarah. Ia tidak menyerang, bertahan, atau bahkan melaporkan lokasi para kultivator ini kepada keluarga Zhao. Apa artinya ini? Entah seperti yang dikatakan Yang Chen, dia tidak bisa terganggu dalam proses pertarungan dengan Gong Xunling untuk alam monster, atau ahli klan naga dari keluarga Zhao ini mempunyai niat lain. Kalau tidak, dia tidak akan begitu acuh terhadap ribuan elit Suan Immortal. Orang harus tahu bahwa ini setara dengan kekuatan tempur teratas setidaknya 1 atau 2 sekte super. Untuk dapat menggunakan begitu banyak ahli Suan Immortal untuk menguji reaksi lawan, itu mungkin sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh aliansi sekte. Untungnya, hasilnya sangat bagus. Tentu saja, mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa lawan mempunyai niat lain. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Yang Chen tidak terlalu meyakinkan. Basis kultivasi Gong Xunling dan pihak lain berbeda jauh. Ini adalah luka parah yang tidak dapat disembuhkan. Sungguh sulit bagi semua kultivator di puncak komando gabungan untuk percaya bahwa Gong Xunling, yang berada di puncak tahap Suan Immortal, dapat bertarung dengan Master Klan Naga Golden Immortal di ruang pemurnian. Para petinggi dari semua pihak lebih percaya bahwa Long Ken punya niat lain. Tampaknya ini lebih mungkin terjadi.
Yang Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa membocorkan rahasia peta geografis pegunungan dan sungai, serta semua hal seperti pil Tianyuan, kan? Yang Chen tidak memiliki kebiasaan memperlihatkan semua kartu trufnya kepada orang lain hanya untuk meminta orang lain mempercayainya. Terlebih lagi, Yang Lan akan segera mengatur agar para kultivator keluarga Zhao itu mengambil inisiatif untuk mati. Mengapa Yang Chen harus mencari masalah untuk dirinya sendiri karena hal ini? Semua pihak mulai bekerja sama lagi dan lagi dalam situasi tujuan besar yang sama tetapi tujuan kecil yang sedikit berbeda. Mereka menemukan bahwa semakin banyak kultivator keluarga Zhao, dan serangan menjadi semakin sering. Meskipun hasil pertempurannya tidak besar setiap kali, mereka selalu mendapatkan sesuatu. Namun, tidak dapat dielakkan bahwa korban mulai bermunculan. Setelah korban pertama, korban dari para kultivator dunia spiritual meningkat. Ada beberapa kali mereka mengira itu adalah serangan diam-diam terhadap benteng keluarga Zhao, tetapi mereka disergap dan menderita beberapa kerugian besar. Untungnya, para elit ini berlari cukup cepat dan tidak terjerat. Meskipun banyak dari mereka yang tertinggal, sebagian besar pasukan berhasil melarikan diri dengan selamat. Baru pada saat inilah para petinggi markas komando gabungan dunia spiritual percaya bahwa keluarga Zhao benar-benar tidak memiliki konspirasi besar. Dalam menghadapi raksasa seperti keluarga Zhao, adalah hal yang normal jika ada yang terluka dan meninggal. Jika mereka menang telak tanpa mengalami kekalahan, hal pertama yang akan dilakukan para petinggi adalah membiarkan para elit ini berbalik dan lari. Yang lebih beruntung lagi adalah ketika kelompok elit ini melarikan diri, mereka menangkap beberapa kultivator Earth Immortal dari keluarga Zhao. Hasilnya, setelah menggunakan berbagai cara untuk membongkar mulut pihak lain, mereka mendapatkan lokasi pasti kediaman keluarga Zhao dari mulut mereka. Chapter 2422. Penting untuk mengetahui lokasi rumah keluarga Zhao, tetapi yang lebih penting, komando gabungan mengetahui dari para tawanan ini apa yang terjadi pada keluarga Zhao baru-baru ini. Hanya Yang Lan yang mampu menjungkirbalikkan seluruh keluarga Zhao. Setelah mendengarkan keterangan para tawanan, para penggarap yang bertugas menginterogasi tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar. Jika seorang tawanan berkata demikian, mungkin para kultivator dunia spiritual akan berpikir bahwa ini adalah rencana jahat keluarga Zhao. Namun, jika beberapa pembudidaya yang ditangkap mengatakan demikian, saya khawatir itu bukan sekadar konspirasi sederhana. Belum lagi para tawanan yang ditawan dari tempat lain, mereka juga mengatakan hal yang sama. Sekalipun mereka menggunakan metode hipnosis terkuat, pernyataan para tawanan ini tidak berubah sama sekali. Ini hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu semua yang terjadi adalah benar. Berita itu dikirim ke pimpinan tertinggi komando gabungan. Setelah mendengar berita itu, reaksi pimpinan tertinggi sama persis dengan reaksi para penggarap yang bertugas menginterogasi. Mereka sama sekali tidak percaya. Keluarga Zhao, yang begitu kuat hingga sekte utama di dunia spiritual harus bersatu untuk menghadapinya, malah akan hancur hanya karena satu orang. Ini terdengar seperti lelucon, tetapi apakah itu berita dari para tawanan atau situasi yang dihadapi oleh para master elit di depan, tidak ada kesalahan dalam hal ini. Setelah memastikan bahwa ini bukanlah candaan atau kebohongan untuk menghibur mereka, melainkan fakta yang benar-benar terjadi, pimpinan tertinggi komando gabungan tiba-tiba merasa bingung apakah harus tertawa atau menangis. Mereka bekerja keras mencari cara untuk membunuh Master Golden Immortal lawan. Ketika mereka khawatir tentang bagaimana menghadapi Master keluarga Zhao yang tersisa, mereka tiba-tiba menemukan bahwa pihak lain memiliki perselisihan internal dan kekuatan mereka sangat berkurang. Pukulan yang penuh kekuatan langsung mengenai udara, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Namun, tak seorang pun akan menolak hal baik seperti melemahkan kekuatan musuh lebih dari setengahnya tanpa membayar harga apapun. Ketika mereka mengira bahwa pertikaian internal musuh secara langsung telah menewaskan jutaan pemimpin keluarga Zhao, dan juga memecah perpecahan internal tersebut menjadi beberapa kelompok yang tersebar, komando gabungan, dari penguasa pulau hingga perwakilan sekte yang hanya bisa duduk di pinggir, mereka semua merasa gembira dari lubuk hati mereka. Yang Lan, yang pernah dianggap sebagai musuh besar dunia spiritual, melakukan pekerjaan yang hebat. Kalau saja orang ini tidak menjadi musuh dunia spiritual sejak lama, beberapa master sekte pasti sudah memberikan pujian besar kepada orang ini. Berapa banyak pembudidaya suan abadi yang sibuk selama ribuan tahun dan gagal menyelesaikannya, tetapi Yang Lan menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Efisiensi ini pasti akan membuat orang tercengang. Ketika para petinggi komando gabungan mulai tenang dan mempertimbangkan situasi dengan saksama, mereka pun merasakan simpati yang tak tertandingi terhadap keluarga Zhao. Hal ini tidak ada hubungannya dengan pendiriannya. Hal ini semata-mata karena simpati terhadap kekuatan besar yang telah dihancurkannya. Yang Lan diselamatkan dari sekte Suantian oleh keluarga Zhao. Sebelum diselamatkan, Yang Lan sudah menjadi orang yang tidak berguna. Sekte Suantian menahannya hanya untuk hukuman dan balas dendam, karena sekte Suantian merasa bahwa Yang Lan terkait dengan kehancuran Tianmen di dunia fana. Niat awal keluarga Zhao menyelamatkan Yang Lan hanyalah untuk mengetahui beberapa informasi lebih rinci. Karena mereka tahu bahwa Yang Lan adalah seorang Tianmen di dunia fana, tetapi dia menghancurkan Tianmen, jelaslah bahwa dia adalah seorang pengkhianat. Keluarga Zhao masih tidak menerima pelajaran itu. Jelas, selama berita itu disiksa, mereka bisa membunuh atau mengusirnya, tetapi mereka berinisiatif untuk menahan Yang Lan. Dapat dikatakan bahwa hanya klan Zhao sendiri yang harus disalahkan atas jatuh ke kondisi seperti itu. Pengalaman Yang Lan di keluarga Zhao yang diketahui dari mulut para tawanan adalah sejarah yang jelas tentang perjuangan Yang Lan di keluarga Zhao. Dia naik sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan menjadi semakin penting. Dia berhubungan dengan semakin banyak guru tingkat tinggi dari keluarga Zhao, yang juga memberinya berbagai kesempatan untuk mengendalikan boneka. Untuk menggambarkan keluarga Zhao dalam satu kalimat, mereka tidak akan mati jika tidak mencari kematian.
Versi dunia spiritual tentang petani dan ular, versi dunia spiritual tentang serigala Zhongshan, tetapi keluarga Zhao semuanya bodoh dan memiliki akhir yang tragis. Mengetahui bahwa keterampilan khusus Yang Lan adalah mengendalikan boneka menggunakan sutra hati iblis kebebasan agung, bagaimana mungkin mereka tidak siap? Mereka tahu bahwa Yang Lan telah mengendalikan banyak kultivator di dunia spiritual dengan trik ini, dan bahkan menggunakan trik ini dalam proses penghancuran sekte Xuantian, tetapi mereka tidak waspada terhadapnya. Bukankah ini sama saja dengan terburu-buru menuju kematian? Apakah manajemen puncak keluarga Zhao secara naif mengira bahwa Yang Lan memiliki rasa memiliki dan kesetiaan mutlak terhadap keluarga Zhao, dan tidak akan mempunyai gagasan tentang begitu banyak ahli super di sekitarnya? Masalahnya adalah manajemen puncak keluarga Zhao benar-benar tidak punya otak. Mereka dengan naif berpikir bahwa mereka menyelamatkan Yang Lan, memberi Yang Lan kehidupan baru, dan meningkatkan kultivasi Yang Lan, yang akan membuat Yang Lan merasa bersyukur. Mungkin mereka merasa bahwa keluarga Zhao adalah yang paling kuat, dengan begitu banyak guru dan begitu banyak dewa emas. Yang Lan tidak berani melakukan apapun. Siapa yang mengira akan berakhir seperti ini? Sambil meratapi situasi terkini dari runtuhnya keluarga Zhao, manajemen puncak komando gabungan juga diam-diam melapor dalam hati mereka. Mereka mencapai konsensus dalam sekejap, bahwa tidak peduli seberapa baik Yang Lan ini bagi dunia spiritual, orang berbahaya seperti itu tidak boleh dibiarkan hidup. Tidak peduli kultivator sekte mana yang bertemu Yang Lan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membunuhnya tanpa ampun. Jika tidak, mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi boneka berikutnya yang dikendalikan olehnya. Meskipun keluarga Zhao terpecah dan menderita kerugian besar akibat pertikaian internal, mereka tetaplah keluarga Zhao, dan mereka tetap memiliki kekuatan yang membuat orang tidak sanggup melihat mereka. Komandan gabungan baru saja pulih dari keterkejutan mengetahui prestasi besar Yang Lan, dan dia langsung dipukul di kepala. Tim elit yang dilepaskan oleh komando gabungan untuk memancing musuh, setelah serangkaian kemenangan, menyelinap ke sarang keluarga Zhao. Akibatnya, mereka ditemukan, dan para master keluarga Zhao keluar, yang menyebabkan pemusnahan lebih dari 2000 master Xuan immortal di tim elit. Namun sebelum para master elit ini meninggal, mereka berhasil menjebak sarang besar keluarga Zhao dengan beberapa formasi. Awalnya, ini adalah metode yang ingin digunakan oleh para master ini. Akibatnya, mereka ditemukan oleh orang lain, jadi mereka tidak punya pilihan selain bertarung dengan orang lain. Mereka melindungi rekan-rekan mereka dalam mengatur semua formasi dan mengaktifkannya. Meskipun pada akhirnya, bahkan para master yang mengaktifkan formasi itu terbunuh, formasi itu berhasil mengikat ratusan ribu kultivator di sarang keluarga Zhao. Formasi yang digunakan oleh para master elit adalah varian dari formasi penyegelan iblis. Hal ini disempurnakan dengan cermat oleh sekte utama berdasarkan formasi penyegelan iblis, yang secara langsung meminjam prinsip formasi penekan roh tak terbatas langit dan bumi untuk mengekstraksi kekuatan spiritual dari alam iblis untuk mengepung lawan. Dapat dikatakan bahwa sebelum urat-urat spiritual itu habis, hampir semua kultivator keluarga Zhao akan terperangkap dalam formasi besar itu dan tidak akan pernah bisa keluar. Keluarga Zhao, musuh bebuyutan dunia spiritual, telah menjadi kura-kura dalam toples. Chapter 2423. Formasi penyegel iblis merupakan formasi yang diperoleh Yang Chen dari kediaman keluarga Zhao di dunia fana, dan telah menyebar ke seluruh sekte utama di dunia fana. Setelah tiba di alam spiritual, para ahli formasi dari sekte utama telah membuat peningkatan yang sangat tidak normal pada formasi tersebut. Susunan segel iblis baru yang sekarang digunakan untuk memblokir keluarga Zhao adalah susunan segel iblis super yang menggabungkan metode abnormal dari setidaknya 6 sekte super. Sumber kekuatan spiritual dari susunan itu juga merupakan salah satu susunan biang keladi utama sekte surga terbesar di dunia fana. Formasi penekan roh abadi semesta adalah tipu muslihat untuk merebut kekuatan spiritual di dunia, tetapi kali ini ia merebut urat nadi spiritual alam monster. Selama beberapa hari terakhir, mata-mata dari berbagai sekte di alam spiritual tidak hanya menjelajahi jalan, tetapi juga memiliki tanggung jawab penting, yaitu meninggalkan subformasi dari formasi penekan vitalitas tak terbatas langit dan bumi dimanapun mereka lewat. Selama subformasi ini menutupi suatu tempat, keseluruhan formasi akan mampu menyerap kekuatan spiritual. Tujuan dari pemasangan susunan ini adalah untuk mempersiapkan susunan penyegel setan super jika terjadi hujan. Alasan lainnya adalah untuk menguji reaksi ahli dari keluarga Zhao, Long Ken, untuk melihat apakah dia benar-benar tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Kalian pasti tahu bahwa ini adalah formasi kekuatan roh yang gila. Di dunia fana, karena formasi ini, para kultivator di dunia dipaksa untuk berdiri di seberang sekte surga terbesar dan menjadi musuh sekte surga terbesar. Long Ken adalah ahli dari keluarga Zhao, jadi mustahil baginya untuk tidak mengetahui seberapa kuat formasi ini. Jika Long Ken benar-benar menyembunyikan kekuatannya, dia pasti akan bereaksi terhadap formasi seperti itu. Jika tidak, kekuatan spiritual alam iblis yang dikuasainya akan diserap dalam skala besar. Jika dia menyerap terlalu banyak, kekuatannya pasti akan lebih rendah daripada kekuatan Gong Sunling, dan Gong Sunling akan menempati lebih banyak ruang. Hal ini bergantung pada apakah Long Ken menganggap harta dharma kelahirannya lebih penting atau ia menyembunyikan kekuatannya. Jika Long Ken tidak bereaksi, mungkin dia benar-benar tidak memiliki kekuatan cadangan untuk berhadapan dengan para kultivator dalam harta dharma spasialnya. Dalam kasus itu, orang-orang dari alam spiritual dapat mempertimbangkan untuk memasuki ruang lawan untuk memusnahkan keluarga Zhao. Dari apa yang terlihat, Long Ken sama sekali tidak menargetkan seorang kultivator pun. Bahkan ketika sarang keluarga Zhao telah dijebak, dia tidak melakukan apapun. Mungkin dia benar-benar tidak memiliki kekuatan lagi dan sepenuhnya diikat oleh Gong Sunling. Ini adalah kabar baik bagi komando gabungan, tetapi beberapa master sekte di komando gabungan tidak sepenuhnya yakin. Hal ini disebabkan beberapa murid yang mereka utus mempunyai misi khusus.
Selain mendirikan subformasi, murid khusus juga punya misi rahasia, yaitu meninggalkan selembar giok berisi informasi tercatat di dekat setiap subformasi. Isi dari kepingan giok itu kurang lebih sama. Semuanya tentang sekte mana yang berniat merekrut ahli dari suku naga dan meninggalkan mereka di tempat-tempat ini agar Long Ken dapat melihatnya. Manfaat yang dijanjikan masing-masing sekte berbeda. Mereka menggunakan metode mereka sendiri untuk menarik Long Ken ke kubu sekte mereka. Sayangnya, tidak ada satupun kultivator yang menerima balasan Long Ken. Dalam situasi seperti itu, semua orang hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan keluarga Zhao. Memikat Long Ken bisa menunggu sampai nanti. Faktanya, sementara berbagai sekte mengirim para kultivator ke alam iblis di bawah kendali Long Ken, beberapa master sekte juga mengirim banyak kultivator ke peta geografis Gunung Sungai. Dua harta karun Dharma yang paling populer adalah harta karun Dharma spasial milik Long Ken dan peta geografis gunung dan sungai milik Gong Sunling. Setidaknya untuk saat ini, kedua harta karun Dharma tersebut tampaknya seimbang. Karena ada orang yang tergoda dengan harta Dharma spasial milik Long Ken, pasti akan ada lebih banyak orang yang tergoda dengan peta geografis gunung sungai milik Gong Sunling. Namun, tidak ada kultivator yang cukup bodoh untuk langsung menargetkan peta geografis gunung dan sungai. Itu tidak berbeda dengan langsung melompat keluar untuk menantang komando gabungan. Hanya orang-orang yang sudah lelah hidup yang akan melakukan itu. Namun, tidak mengambil tindakan secara langsung bukan berarti mereka tidak dapat menjelajahi peta geografis gunung dan sungai terlebih dahulu. Paling tidak akan terlalu berlebihan untuk melihat apa yang ada di ruang yang telah disempurnakan, bukan? Jika tidak ada seorang pun yang tahu bahwa mereka menyelinap ke peta geografis gunung sungai, Gong Sunling tidak akan ragu untuk mengendalikan mereka secara langsung. Namun, sekarang sekelompok besar kultivator alam spiritual berada di peta geografis gunung dan sungai. Jika Gong Sunling tidak ingin suaminya dan istana Cunyang menjadi musuh publik baru alam spiritual, dia tidak dapat melakukan itu. Oleh karena itu, Gong Sunling hanya dapat mengisolasi beberapa hal yang tidak dapat dilihat sehingga orang luar tidak dapat melihatnya. Hal-hal apa yang tidak dapat diketahui oleh para kultivator sekte lain di alam spiritual? Banyak. Pertama-tama, kesengsaraan surgawi tidak dapat diketahui begitu saja. Jika para kultivator alam spiritual tahu bahwa ada kesengsaraan surgawi yang lengkap di alam spiritual di peta geografis gunung sungai, seluruh sekte pasti akan menjadi gila. Perlu diketahui bahwa ada ratusan juta penduduk asli di alam spiritual, dan mereka tidak dapat menjadi kultivator sejati karena mereka tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi. Keberadaan kesengsaraan surgawi pasti akan membuat semua sekte tergoda. Orang yang tidak bersalah akan mendapat masalah karena kekayaannya. Setelah memprovokasi keserakahan semua pihak dan menghancurkan keluarga Zhao, semua pihak akan segera berbalik dan menargetkan Gong Sunling, Yang Chen, dan Istana Cunyang. Yang Chen sangat memahami hal ini. Di kehidupan sebelumnya, Fatih Jing sangat tidak senang karena ruang kesengsaraan surgawi di rumah bawah air Keong secara paksa dikendalikan oleh Sekte Suantian. Selain itu, sejumlah besar kultivator dari semua tingkatan tidak dapat dilihat oleh para kultivator alam spiritual. Alasannya sama. Ketika para petinggi komando gabungan mengetahui bahwa mereka akhirnya berhasil membunuh keluarga Zhao yang memaksa mereka untuk bekerja sama untuk menghadapinya, pasukan besar yang bahkan lebih mengerikan daripada keluarga Zhao segera melompat keluar. Bagaimana mereka bisa tidur? Jika mereka tidak menemukan cara untuk membunuh mereka atau mengendalikan mereka, orang-orang itu tidak akan pernah menyerah. Bagi Long Ken, mungkin tidak mudah menyembunyikan dan mengendalikan berbagai hal di ruangnya saat berhadapan dengan Gong Sunling, tetapi bagi Gong Sunling dan roh primordial ketiga, itu sederhana. Gong Sunling dan Yang Chen mengolah sutra hati yin yang misteri tertinggi, dan kultivasi indera ilahi mereka juga berada pada tahap akhir dari Dewa Abadi, dan roh primordial ketiga berada pada puncak Dewa Abadi. Keduanya bekerja sama benar-benar sedikit mengganggu. Oleh karena itu, bahkan dalam persaingan dengan Long Ken, roh primordial ketiga masih memiliki kemampuan untuk menyembunyikan segala sesuatu di peta geografis gunung dan sungai. Setidaknya, orang-orang yang menjelajahi jalan itu hanya dapat melihat apa yang ingin mereka lihat, bukan kebenaran. Harus dikatakan bahwa terkadang semua pihak saling waspada dan bersekongkol satu sama lain. Itu juga semacam ketidakberdayaan dalam kerja sama semacam ini. Sebaliknya, itu tidak seefisien persatuan keluarga Zhao. Bagaimanapun, sebagian besar kultivator keluarga Zhao telah diblokir, dan berbagai tanda juga menunjukkan bahwa Long Ken tidak mengampuni satupun kultivator yang memasuki wilayahnya. Jadi jelas bahwa akhir keluarga Zhao telah tiba. Keluarga Zhao, yang tidak punya jalan keluar, sekarang menjadi kura-kura dalam toples. Hanya ketika pihak lain di alam spiritual akan memanennya. Chapter 2424. Masalah penghancuran keluarga Zhao harus diselesaikan secepatnya. Semua orang tahu bahwa Demon Sealing Arai sebenarnya berasal dari keluarga Zhao. Setelah dimodifikasi sesuai dengan formasi keluarga Zhao, tidak seorang pun tahu berapa lama itu bisa menjebak para kultivator keluarga Zhao. Lebih baik mengakhiri masalah ini dengan cepat. Para elit yang tersingkir tidak mati sia-sia. Mereka tidak hanya menghalangi keluarga Zhao, tetapi mereka juga mengungkapkan keadaan Long Ken saat ini kepada semua pihak. Dapat dikatakan bahwa mereka mati dengan layak. Tentu saja, sebelum mereka berangkat, kebanyakan dari mereka telah meninggalkan roh primordial asli mereka di Divine Perching Jade masing-masing. Bahkan jika mereka meninggal, itu hanyalah pengalaman lain. Demi menghadapi keluarga Zhao, Yang Chen mengeluarkan kumpulan terakhir Divine Perching Jade dan menjualnya ke sekte utama dengan harga pasar. Ini sebagai ganti perilaku tidak bermoral para Master Elite. Setelah mengeluarkan Divine Perching Jade, Yang Chen juga mengumumkan bahwa tidak ada lagi Divine Perching Jade di tangannya. Di masa depan, para kultivator harus menemukan cara agar tidak terbunuh. Kelompok besar orang di bawah komando gabungan akhirnya berangkat dan langsung menuju sarang keluarga Zhao.
Tentu saja, tidak semua kultivator terbang dengan kecepatan tinggi seperti kawanan lebah. Sebaliknya, mereka memasuki harta sihir spasial mereka sendiri sesuai dengan sekte masing-masing. Kemudian, mereka dipimpin oleh beberapa rekan murid dengan basis kultivasi tinggi dan kecepatan tinggi untuk terbang menuju sarang keluarga Zhao. Berbagai sekte telah membagi pasukan mereka. Ke arah mana dan sekte mana yang akan bertanggung jawab. Mereka telah mengambil keputusan. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama bagi berbagai sekte untuk bersiap. Semua pembudidaya siap untuk bergerak maju saat mereka bersiap untuk serangan terakhir. Untungnya, meskipun arai penyegel iblis berasal dari keluarga Zhao, itu adalah arai penyegel iblis super yang telah disempurnakan oleh banyak ahli formasi. Meskipun keluarga Zhao juga memiliki banyak ahli formasi, mereka tetap tidak berdaya. Ini semua berkat Yang Lan. Saat itu, untuk menghadapi semua anggota tingkat tinggi keluarga Zhao, dia mengendalikan banyak ahli formasi. Di bawah serangan balik para anggota tingkat tinggi keluarga Zhao, para master formasi ini juga menderita banyak korban, dan tidak banyak yang tersisa. Selain itu, kali ini, Yang Lan ingin menghancurkan keluarga Zhao sepenuhnya dan memusnahkan identitasnya sendiri sepenuhnya. Dia tidak membiarkan para ahli formasi ini membantu sama sekali. Oleh karena itu, semua anak dari keluarga Zhao disegel dalam arai penyegelan iblis dan tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa menunggu dengan putus asa kedatangan para guru spiritual. Keluarga Zhao yang bermartabat telah mencapai titik kehancuran. Itu adalah pesta mewah bagi sekte di alam spiritual. Perlu diketahui, mereka yang bisa bergerak bebas dan bertarung tanpa terpengaruh atmosfer alam iblis semuanya adalah dewa langit ke atas. Namun, hal itu tidak berlaku bagi klan Zhao. Seluruh klan mereka tinggal di sini dan semua kultivator mereka berkumpul bersama. Dulu, ketika Long Ken dapat dengan bebas mengendalikan harta karun Dharma spasial, pada dasarnya tidak ada aura iblis yang menyerang kediaman keluarga Zhao. Ini karena Long Ken dapat mengendalikan kepadatan aura iblis di area tertentu. Namun sekarang, Long Ken tidak punya waktu untuk peduli dengan hal lain. Aura iblis yang telah dikendalikan kini mengalir bebas. Seluruh keluarga Zhao diselimuti aura iblis yang pekat. Para junior keluarga Zhao dengan kultivasi rendah tidak dapat lagi menahannya. Mereka hanya bisa bersembunyi di formasi susunan unik milik kediaman keluarga Zhao untuk hidup normal. Dengan cara ini, klan Zhao, yang memiliki jutaan kultivator, hanya memiliki beberapa ratus ribu kultivator yang benar-benar dapat bertarung. Ada lebih dari 20.000 kultivator Suan abadi dan lebih dari 100.000 ahli surgawi abadi. Jumlah ahli yang dimobilisasi oleh komando gabungan sedikitnya 3 kali lipat jumlah ini. Terlebih lagi, jumlah itu setara dengan kultivasi mereka. Dengan kata lain, kali ini, Komandan Aliansi memiliki keunggulan absolut, baik dari segi jumlah maupun kultivasi. Selama kelompok yang terdiri lebih dari 100.000 ahli sejati ini tersingkir, murid-murid keluarga Zhao lainnya hanya bisa menunggu kematian. Kultivasi mereka tidaklah cukup. Di masa lalu, ketika klan Zhao kuat, mereka dapat dikultivasikan sebagai pasukan cadangan. Namun, ketika sampai pada titik hidup dan mati, mereka tidak dapat digunakan. Jika mereka berada di alam spiritual, tanpa gangguan aura iblis, mereka mungkin bisa bertarung. Di alam iblis, mereka paling banter hanya sekelompok penonton. Para ahli dari setiap sekte muncul dari harta dharma spasial mereka dan mengepung sarang klan Zhao dengan erat. Di luar susunan penyegel setan super lainnya dipasang untuk memastikan bahwa para kultivator klan Zhao tidak dapat melarikan diri darinya. Kemudian, susunan penyegel setan di dalamnya dilepas, dan pesta pembunuhan pun diresmikan. Meskipun Yang Lan mengirim para kultivator klan Zhao ke kematian mereka, jika dia dapat melemahkan kekuatan beberapa sekte utama dalam prosesnya, itu juga akan membuka jalan bagi pengembangan Istana Chunyang di masa mendatang. Dia sekarang menganggap dirinya sebagai murid Istana Chunyang, jadi demi masa depan Istana Chunyang, Yang Lan langsung mengendalikan para ahli dari klan Zhao ini dan mulai bertarung mati-matian. Pertempuran terbesar sejak zaman dahulu telah dimulai. Satu pihak dalam pertempuran memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan dan jumlah, sementara pihak lain memiliki keyakinan penuh bahwa mereka akan mati. Dengan pemikiran bahwa membunuh satu orang sudah cukup, membunuh dua orang sudah lebih dari cukup, dan membunuh dua orang sudah lebih dari cukup. Kedua pihak mulai bertarung dengan gila-gilaan. Ketika kedua belah pihak, yang tidak pernah bermaksud berkompromi, mulai bertarung, seluruh area dalam radius ratusan ribu mil menjadi berlumuran darah. Harta karun sihir yang tak terhitung jumlahnya mengamuk, terlepas dari apakah mereka teman atau musuh, membunuh hingga langit berubah gelap. Pertempuran ini berlangsung selama 2 bulan penuh sejak awal. Alam spiritual membayar harga kematian puluhan ribu kultivator sebelum para ahli klan Zhao dipenggal sepenuhnya. Para ahli dari klan Zhao itu tahu bahwa mereka akan mati, dan hampir semuanya memilih untuk menghancurkan diri sendiri sebelum mereka mati. Tindakan ini sendiri menyebabkan sedikitnya 4 kali lipat jumlah kultivator alam spiritual menderita berbagai tingkat cedera. Pada titik ini, manajemen puncak Komandan Aliansi akhirnya menghela napas lega. Walaupun banyak korban yang berjatuhan, mereka akhirnya menggerogoti tulang yang paling sulit. Para kultivator yang tersisa di alam bumi abadi dan alam manusia abadi pada dasarnya tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Sekalipun mereka membuat masalah, meskipun jumlah mereka mencapai jutaan, dalam menghadapi lebih dari 300.000 dewa Suan dan dewa surga, termasuk lebih dari selusin dewa emas, jumlah itu tidak lagi menguntungkan. Sekarang, petinggi Komandan Aliansi mulai pusing memikirkan bagaimana cara menghadapi pengikut klan Zhao ini. Meskipun mereka belum menjadi tawanan sekte di alam spiritual, semua orang sudah menganggap mereka sebagai tawanan. Banyaknya tahanan ini pun mulai membuat khawatir pimpinan Panglima Aliansi. Membunuh mereka semua, mereka adalah jutaan murid klan Zhao. Selain itu, membunuh tahanan bukanlah hal yang baik. Sebagai seorang kultivator, tidak baik melakukan hal-hal yang tidak manusiawi seperti itu.
Namun, lebih mustahil lagi membiarkan mereka pergi. Dengan begitu banyak orang yang tidak setia, bukankah itu akan membuat seluruh sekte tidak nyaman untuk makan dan tidur? Atau haruskah mereka membubarkan diri dan menjadikan mereka budak bagi banyak ahli? Ini mungkin solusinya, tetapi bukan solusi yang dapat meyakinkan seluruh sekte. Tepat ketika semua manajemen puncak merasa pusing tentang apa yang harus dilakukan, murid-murid yang tersisa dari klan Zhao membantu mereka membuat pilihan. Sebenarnya, Yang Lan lah yang membantu mereka membuat pilihan. Manajemen puncak merasa bahwa membunuh tahanan adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi Yang Lan tidak pernah memiliki masalah seperti itu. Jutaan pengikut klan Zhao akan dimakamkan bersamanya. Chapter 2425. Di tengah keraguan manajemen puncak Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yang Lan muncul dalam cahaya yang cemerlang. Tepatnya, dia adalah pengganti Yang Lan. Namun, kecuali Yang Chen dan Long Ken, tidak seorang pun yang tahu bahwa Yang Lan di depan semua orang itu palsu. Bahkan para kultivator sekte Suantian yang pernah berhadapan langsung dengan Yang Lan mungkin tidak dapat membedakannya, apalagi para kultivator sekte utama di dunia spiritual yang hampir tidak pernah bertemu Yang Lan. Tetapi anehnya, ketika Yang Lan berdiri, semua kultivator dapat langsung yakin sekilas bahwa orang ini pastilah Yang Lan, biang keladi kekacauan dunia spiritual, lalu menjungkir balikan keluarga Zhao. Ini adalah perasaan yang tak terlukiskan bagi setiap orang, dan ini juga merupakan perasaan yang membuat Yang Lan yang asli sangat menikmatinya. Segala sesuatu yang telah dilakukan Yang Lan sebelumnya, sejak awal, sebenarnya sangat sederhana. Yaitu untuk membuat dirinya lebih kuat dari Yang Chen dan memiliki reputasi yang lebih baik, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Sebaliknya, saat ini, ketika Yang Lan bermain dengan dunia spiritual dan keluarga Zhao sendirian, dia melakukannya. Itu adalah semacam kegembiraan yang tidak ada seorang pun di dunia yang tidak mengenalnya. Kegembiraan semacam ini bahkan lebih luar biasa daripada ketika Yang Chen berhasil mencapai Master Alkemis kelas 8, setidaknya Yang Lan merasakannya. Yang Chen menjadi ahli alkimia terkuat di dunia spiritual, tetapi dia hanyalah seorang ahli alkimia, seorang pengrajin yang bekerja keras untuk orang lain. Paling-paling, dia sedikit lebih terampil, dan orang lain menginginkan barang-barangnya, jadi mereka memperlakukannya dengan lebih baik. Sungguh, hanya itu saja, tidak akan pernah ada lompatan substansial dalam statusnya. Namun, Yang Lan berbeda. Ia langsung memainkan seluruh dunia di telapak tangannya. Ia benar-benar menggunakan dunia sebagai papan caturnya, dan semua kultivator di dunia sebagai dewanya. Bagaimana mungkin seorang Yang Chen bisa dibandingkan dengannya? Terlebih lagi, bahkan Yang Chen sekarang menjadi salah satu pion caturnya, bukan? Yang Lan yang asli merasa bahwa dirinya layak untuk memandang rendah dunia, bukan? Bahkan jika Yang Lan meninggal hari ini, dewanya masih bisa tanpa disadari menjadi pengendali sekte super baru, dan juga menguasai satu atau dua senjata sihir luar angkasa super. Apakah ada kultivator yang lebih sukses di dunia ini daripada dia? Yang Lan sangat kuat. Ia dikelilingi oleh ratusan ribu dewa langit dan dewa mistik, dan jelas tidak ada jalan keluar, tetapi ia masih berhasil berjuang di ranjang kematiannya, yang memberikan kejutan besar bagi semua kultivator di garis depan. Di antara ratusan ribu ahli yang mengepung markas keluarga Zhao, atau lebih tepatnya, ratusan ribu dari mereka yang selamat, beberapa ribu kultivator tiba-tiba menyerang rekan-rekan mereka dengan cara yang menggila. Seperti yang disebutkan sebelumnya, meskipun para eksekutif puncak komando gabungan dunia spiritual telah menyadari bahaya sutra hati setan bebas agung milik Yang Lan, mereka juga telah melakukan penyelidikan besar-besaran di seluruh dunia spiritual, mencoba menemukan boneka-boneka yang dikendalikan oleh Yang Lan. Namun, dunia spiritual terlalu besar, dan selalu ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Meskipun dunia spiritual telah menemukan puluhan ribu kultivator yang dikendalikan oleh Yang Lan dan membuat kendali yang efektif, tidak dapat disangkal bahwa banyak kultivator di dunia spiritual, terutama para master super dari sekte besar, selalu memiliki beberapa hak istimewa. Beberapa dewa Suan atau dewa peri tidak percaya bahwa mereka akan dikendalikan oleh Yang Lan bahkan jika mereka tidak pernah berhubungan dengannya. Mereka tidak percaya bahwa Yang Lan, yang kultivasinya telah dihapuskan oleh sekte Suantian, dapat memicu badai besar. Oleh karena itu, selama penyelidikan skala besar di dunia spiritual, para master dan senior terkenal ini tidak akan pernah bekerja sama dengan patuh. Sebagai senior, junior yang bertugas menyelidiki tidak berani melakukan apapun kepada mereka. Selain itu, para kultivator ini tidak pernah menunjukkan kelainan apapun, jadi mereka secara alami menjadi orang-orang istimewa dan tidak perlu diperiksa. Yang Lan membenci orang-orang ini. Mereka terlalu meremehkan diri mereka sendiri, termasuk Yang Chen. Hal yang sama berlaku untuk Yang Chen. Jika Yang Chen tidak menikmati hak istimewa itu, bagaimana mungkin dia tidak ketahuan, bukan? Ada kultivator seperti itu di setiap sekte, dan dilihat dari situasi saat ini, jumlahnya banyak. Yang Lan juga sangat cerdas. Ketika dia mengetahui bahwa dunia spiritual telah mengetahui konspirasinya, dia tidak hanya tidak segera meluncurkan boneka-boneka yang dikendalikan ini, tetapi dia juga dengan tegas bertahan dan membiarkan orang-orang ini bertahan sampai akhir. Bukan karena ia optimis dengan dunia spiritual dan tidak optimis dengan keluarga Zhao saat itu, tetapi Yang Lan telah belajar untuk berhati-hati dalam pengalaman sebelumnya. Ia telah belajar untuk tidak mempertaruhkan semua chipnya pada satu taruhan. Meninggalkan boneka-boneka ini di dunia spiritual adalah modal untuk kembalinya ia. Tidak ada kerugian saat ada taruhan. Selama taruhan masih ada, tidak perlu dilikuidasi. Benar saja, pertempuran berikutnya juga membuktikan kebenaran kehati-hatian Yang Lan. Sebelum menyempurnakan dunia spiritual, Yang Lan masih merasa bahwa keluarga Zhao akan menang. Namun, hanya dalam beberapa bulan, situasi pertempuran berubah tajam hingga tidak terkendali, yang membuat Yang Lan memiliki rencana untuk menyerahkan keluarga Zhao.
Pengkhianatan beberapa ribu kultivator tidak terhitung sebagai mayoritas dalam tim besar yang beranggotakan ratusan ribu orang. Itu seharusnya menjadi masalah yang sangat kecil. Namun, masalahnya ada pada strategi kendali Yang Lan. Setelah menerima pelajaran dari Sekte Xuantian, boneka-boneka yang dikendalikan oleh Yang Lan semuanya adalah tokoh kunci. Mungkin bukan masalah besar bagi beberapa ribu kultivator biasa untuk tiba-tiba melakukan serangan balik, tetapi jika beberapa ribu kultivator kunci memainkan trik ini, itu akan menjadi bencana. Tidak ada yang akan waspada terhadap serangan tiba-tiba dari rekan-rekan mereka yang baru saja bertempur berdampingan dengan mereka. Jumlah kultivator yang tewas secara langsung mencapai lebih dari 20.000. Dalam waktu singkat, hal itu menyebabkan seperempat kerusakan yang disebabkan oleh para elit keluarga Zhao di dunia spiritual dalam waktu 2 bulan. Para kultivator dunia spiritual yang bereaksi segera mulai melawan. Bagaimanapun, semua orang adalah kultivator, dan mereka semua adalah monster tua yang telah hidup setidaknya selama ribuan tahun. Meskipun jarang bagi rekan mereka untuk melawan mereka, itu bukan hal yang tidak terlihat. Setelah pengalihan perhatian sesaat, terjadilah serangan balik yang dahsyat. Bagaimanapun, para kultivator dunia spiritual masih lebih unggul dalam segala aspek. Hanya dalam beberapa jam, hasilnya sudah diputuskan. Dunia spiritual menduduki posisi yang sangat unggul dan membasmi para pengkhianat, namun harga yang dibayarkan membuat hati para pemimpin puncak sekte utama di dunia spiritual berdarah. Sebelum mati, setiap boneka tidak ragu untuk menghancurkan diri sendiri, menghancurkan senjata sihir, menghancurkan susunan sihir, dan menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka membawa korban terbesar bagi para pembudidaya dunia spiritual sebanyak mungkin. Inilah nilai yang membuat mereka mampu hidup hingga saat ini. Ketika boneka terakhir menghancurkan dirinya sendiri, para pemimpin puncak komando gabungan sudah ingin mencabik-cabik tubuh Yang Lan. Orang ini baru muncul beberapa jam, dan dia telah membawa puluhan ribu korban ke dunia spiritual. Jumlah korban tewas secara langsung lebih dari 30.000. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Yang Lan selalu melihat pertempuran ini dari sudut pandang dewa. Tubuh aslinya tidak berada dalam susunan penyegel iblis. Melihat semua ini terjadi, Yang Lan tahu bahwa sudah waktunya untuk benar-benar mengakhirinya. Chapter 2426. Sekalipun korbannya berjumlah puluhan ribu orang, ratusan ribu dewa Suan dan dewa langit yang tersisa masih memiliki keunggulan mutlak terhadap jutaan dewa bumi dan dewa manusia dari keluarga Zhao. Mungkin tidak seharusnya dikatakan begitu sederhana. Harus dikatakan bahwa para ahli alam spiritual ini sepenuhnya mengendalikan hidup dan mati para pengikut keluarga Zhao yang tersisa. Inilah definisi sebenarnya dari kendali absolut. Di antara para kultivator keluarga Zhao yang tersisa, hanya ada kurang dari satu atau lebih kultivator Suan immortal. Mereka adalah pengikut Yang Lan. Ini adalah hal yang biasa, terlalu biasa. Akan menjadi lelucon jika semua kultivator Suan immortal terbunuh dalam satu serangan. Lebih dari 100 kultivator Suan abadi ini jelas merupakan modal Yang Lan untuk membuka jalan berdarah untuk melarikan diri. Faktanya, ketika boneka-boneka itu menyerang para kultivator di sekitar mereka dengan ganas, mereka sebenarnya terkonsentrasi ke satu arah. Tujuannya adalah untuk membuka jalan bagi Yang Lan. Pada akhirnya, para kultivator alam spiritual dengan cepat menyingkirkan boneka-boneka itu dan menghalangi jalan tepat waktu. Pada titik ini, jika Yang Lan masih bisa melarikan diri, maka semua kultivator yang hadir, termasuk manajemen puncak komando gabungan yang bertanggung jawab atas komando, semuanya bisa terbunuh. Bebek yang dimasak masih bisa terbang. Masalah ini menyangkut wajah semua kultivator yang berpartisipasi dalam pertempuran, semua pemimpin senior komando gabungan, dan hampir semua tokoh besar di alam spiritual. Kali ini, mereka hanya bisa menang dan tidak kalah. Yang Lan harus mati. Ini adalah intinya. Yang Lan juga memperhatikan ini dan mulai melompati tembok dengan putus asa. Ketika dia dipaksa kembali ke sarang keluarga Zhao oleh sejumlah besar kultivator, dia menyadari hal ini. Kali ini, dia mungkin tidak akan selamat. Karena dia akan mati, maka dia akan mati dengan kematian yang lebih spektakuler. Lebih dari 100 kultivator Suan immortal yang mengikuti Yang Lan terbunuh dengan cepat. Yang Lan berlari cepat dan melarikan diri kembali ke sarang keluarga Zhao. Sekarang, Yang Lan adalah satu-satunya kultivator Suan immortal yang tersisa di keluarga Zhao. Namun, ini tidak berarti bahwa dewa bumi dan dewa manusia keluarga Zhao tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Bahkan jika kultivasi mereka masih jauh dari cukup, ini adalah sarang keluarga Zhao. Keluarga Zhao telah beroperasi di sini selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Setelah melarikan diri kembali ke rumah keluarga Zhao, perintah pertama Yang Lan adalah melancarkan semua metode serangan balik terakhir di sarang keluarga Zhao. Metode serangan balik ini telah disempurnakan oleh klan Zhao dari generasi ke generasi, semuanya demi memberikan pukulan telak bagi musuh yang menyerang dalam situasi seperti saat ini. Para petinggi komando bersatu telah melakukan kesalahan. Untuk mencegah murid-murid keluarga Zhao melarikan diri, mereka telah menggunakan 2 lapis susunan penyegel setan super untuk menyegel semua murid keluarga Zhao dalam susunan penyegel setan. Dapat dikatakan bahwa penggunaan formasi ini di tahap awal adalah benar karena selama satu orang ahli alam abadi misterius lolos, maka seluruh dimensi radian mungkin tidak akan bisa makan dan tidur dengan tenang. Akan tetapi, ketika keluarga Zhao hanya memiliki dewa manusia dan dewa bumi yang tersisa, dan ratusan ribu dewa Suan dan dewa bumi mengepung keluarga Zhao, formasi ini tidak lagi berguna, dan harus segera disingkirkan. Namun, semua petinggi ingin menyelesaikan pertempuran dalam satu gerakan. Mereka ingin meraih kemenangan telak dan memusnahkan mereka semua. Ini memberi kesempatan kepada junior klan Zhao untuk melakukan serangan balik. Serangan balik klan Zhao tidak bergantung pada sejumlah besar orang untuk menyerang ke depan, yang tidak berbeda dengan mencari kematian.
Metode mereka adalah formasi penghancuran pamungkas yang telah disiapkan selama puluhan ribu tahun di seluruh sarang klan Zhao sejauh ratusan ribu mil. Ketika sarang klan Zhao mulai bersinar, beberapa ahli menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung terbang ke langit, lalu menggunakan harta sihir pertahanan dan formasi pertahanan terkuat mereka, berusaha sekuat tenaga untuk mengingatkan rekan-rekan di sekitar mereka agar bergabung untuk melawan. Tepat saat mereka selesai membangun pertahanan, kehancuran yang mengerikan terjadi. Dalam radius jutaan mil, itu merupakan pemandangan kiamat. Pada saat yang sama, segala macam ledakan terjadi di dalam dan luar Super Demon Ceiling Array, ledakan urat nadi roh, dan serangan habis-habisan mulus dari berbagai atribut. Tidak hanya urat-urat roh yang dikendalikan oleh klan Zhao di daerah ini, tetapi ada juga jutaan pengikut keluarga Zhao yang mengorbankan semua kekuatan spiritual dan basis kultivasi mereka untuk menghancurkan diri sendiri. Orang-orang dari keluarga Zhao sudah tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Sekte-sekte alam spiritual tidak akan membiarkan mereka pergi. Daripada mati, mereka lebih baik mati dengan keras. Akan lebih baik jika mereka bisa menyeret beberapa kambing hitam bersama mereka. Jika Demon Ceiling Array di luar dibuka sepenuhnya, akan ada ruang bagi mereka untuk menghindar dan bergerak. Mungkin para elit dari alam spiritual akan memiliki kesempatan untuk lolos dari pukulan terakhir dari formasi penghancur ini. Sayangnya, untuk mencegah klan Zhao melarikan diri, sebagian besar susunan penyegel setan super ini ditujukan untuk menyegel langit. Ini setara dengan kekuatan semua formasi penghancur dalam radius ratusan ribu mil di dalam arai penyegel iblis yang terkonsentrasi di dalam arai penyegel iblis, meremas, melapiskan, lalu bertindak terhadap semua kultivator di dalamnya. Jika para penggarap ini diberi waktu setengah batang dupa untuk bersiap terlebih dahulu dan membiarkan mereka bertahan, tidak akan ada terlalu banyak korban. Pada akhirnya, jangkauan formasi penghancur terlalu besar, dan kemungkinan besar mereka dapat memblokirnya jika mereka fokus pada satu titik pertahanan. Sayangnya, tidak banyak kemungkinan di dunia ini. Para elit alam spiritual adalah yang paling dekat dengan kemenangan, dan tepat ketika satu kaki mereka hampir mencapai kemenangan, sebuah tragedi terjadi. Para kultivator klan Zhao sudah siap untuk mati. Di bawah ledakan formasi penghancur berskala besar seperti itu, mereka semua hancur berkeping-keping. Kemudian, tulang dan daging mereka yang patah berubah menjadi bubuk dalam ledakan berikutnya, bahkan tidak menyisakan tulang mereka. Ratusan ribu kultivator alam spiritual terperangkap lengah dan tergesa-gesa bertahan, menyebabkan jumlah korban terbanyak dalam pertempuran dengan klan Zhao. Sepertiga dari kultivator elit tumbang, dan setidaknya sepertiga dari para ahli yang tumbang langsung tewas. Dari 2/3 sisanya, setengahnya mengalami luka serius. Ketika ledakan formasi penghancuran berakhir, para petinggi komando bersatu melihat medan perang yang hancur di depan mereka dan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Sekalipun mereka tidak menghitung jumlah korban, mereka dapat melihat betapa tragisnya hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang. 2 jam kemudian, statistik kasar medan perang dikirimkan ke petinggi komando bersatu. Kurang dari 1% ahli Suan Immortal meninggal, dan banyak yang terluka. Sebagian besar dari mereka melindungi para ahli Heaven Immortal di sekitar mereka. Para ahli surga abadi adalah kekuatan utama korban yang jumlahnya mencapai ratusan ribu. Dapat dikatakan bahwa setelah pertempuran ini, kekuatan sekte utama di alam spiritual telah langsung mundur setidaknya 1000 tahun. Harga seperti itu sungguh terlalu menyakitkan untuk dibayar. Hanya ada satu kabar baik, atau lebih tepatnya, 2. Yang pertama adalah klan Zhao akhirnya benar-benar musnah, dan mereka tidak perlu khawatir tentang serangan balik dari klan Zhao di masa mendatang. Kabar baik kedua adalah ketika mereka membersihkan medan perang, beberapa kultivator mengambil bagian tubuh yang lan. Mayat yang terpotong-potong, dengan hanya separuh badan dan kepala yang tersisa, dikirim ke petinggi komando bersatu. Chapter 2427. Manajemen puncak komando gabungan selalu berada di tempat yang paling aman. Kecuali 6 Dewa Emas yang dipenjara oleh Yang Chen, para ahli Dewa Emas dari sekte lain ada di sini untuk melindungi mereka. Bahkan jika itu adalah formasi penghancuran, para Dewa Emas ini tidak terluka. Mereka memiliki kemampuan mutlak untuk melindungi keselamatan manajemen puncak sekte. Dengan demikian, tidak ada korban jiwa di kalangan pimpinan komando gabungan. Namun, ratusan ribu ahli elit tersebar dalam radius ratusan ribu mil. Tidak peduli seberapa kuat para ahli Golden Immortal, mereka hanya bisa melindungi para pembudidaya dalam radius ratusan mil. Tidak peduli seberapa besar jangkauannya, mereka tidak bisa melakukan apapun. Kepala yang lan masih utuh. Masih ada semacam kengganan di wajahnya. Dia bahkan tidak memejamkan matanya. Matanya, yang telah kehilangan cahayanya, masih menunjukkan rasa penyesalan yang kuat. Harus dikatakan bahwa penampilan pengganti Yang Lan sangat hidup. Benar-benar terlalu hidup. Di bawah kendali Yang Lan, penampilan seorang pria yang meninggal dengan ambisi yang tidak terpenuhi sangat jelas. Peristiwa ini terjadi di bawah pengawasan ratusan ribu ahli. Sementara beberapa ahli Golden Immortal melindungi diri mereka sendiri dan manajemen puncak, mereka tidak lupa mengawasi Yang Lan, musuh dunia spiritual. Oleh karena itu, apa yang terjadi di sana benar-benar ada di mata mereka. Dari awal formasi kehancuran hingga berubah menjadi mayat seperti itu, Yang Lan berada di bawah pengawasan para ahli. Dengan kata lain, ini adalah tubuh asli Yang Lan. Itu bukan palsu, juga bukan sandiwara. Dia benar-benar menempatkan dirinya pada pukulan terakhir. Itu adalah perjuangan yang sangat jelas terlihat, dan tidak ada tanda-tanda bahwa itu adalah latihan. Tak satu pun dari jutaan kultivator keluarga Zhao yang tersisa dalam ledakan formasi penghancuran. Beberapa ahli Golden Immortal Divine Sense menyapu area tersebut. Pada dasarnya, semua formasi telah diledakkan, dan tidak ada seorang pun yang hidup di area inti sarang keluarga Zhao. Yang Lan sudah meninggal, dan separuh tubuhnya ada di depan mereka.
Ini tidak bisa dipalsukan. Namun, manajemen puncak khawatir apakah Yang Lan sudah mendapatkan Dueling Divine Jade melalui jalur lain. Bagaimanapun, para master yang dikendalikan oleh Yang Lan di dunia spiritual memiliki status yang sangat tinggi. Sangat mudah untuk mendapatkan Dueling Divine Jade dari mereka. Namun, untungnya, awalnya hanya ada sejumlah Dueling God Jade. Itu didistribusikan setelah sekte utama membawanya kembali ke sekte mereka sendiri. Kemudian, setelah perintah dan penyebaran bersama, para pembeli yang membeli Dueling God Jade langsung pergi ke paviliun rahasia khusus di Istana Cunyang untuk meninggalkan roh primordial sumber kehidupan mereka sebelum mereka dapat mengambil Dueling God Jade. Kemudian, Yang Lan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan Dueling God Jade. Tentu saja, tidak seorang pun dapat menjamin bahwa Yang Lan benar-benar mati. Namun, ada cara lain untuk memverifikasi ini, yaitu dengan menggunakan boneka yang masih dikendalikan di alam spiritual. Jika Yang Lan dibangkitkan oleh Dueling God Jade, dan roh primordial sumber kehidupannya tidak berubah, boneka yang dikendalikan masih dapat diperiksa. Jika saatnya tiba, asalkan mereka memeriksanya, mereka bisa tahu apakah Yang Lan masih hidup atau mati. Harus diketahui bahwa mudah untuk mengendalikan boneka dengan sutra hati iblis bebas yang agung, tetapi mustahil untuk memutuskan hubungan dengan boneka itu. Hal ini ditentukan oleh karakteristik sutra hati iblis bebas agung itu sendiri, dan bahkan Yang Lan tidak dapat mengubahnya. Yang Lan sendiri juga mengharapkan ini. Akan tetapi, tidak seperti sutra hati iblis bebas terkekang yang dipikirkan semua orang, sutra hati iblis bebas terkekang yang sekarang sedang dikultivasikan Yang Lan, merupakan pengembangan yang sangat unik yang dilakukan oleh Yang Lan, dan itu bukan lagi sutra hati iblis bebas terkekang yang sebelumnya. Sebelumnya, ada cacat dalam metode kultivasi yang tidak dapat dilepaskan dari boneka, tetapi Yang Lan telah mendapatkan solusi yang sempurna di sini. Pada saat penggantinya meninggal, Yang Lan sangat cerdik memisahkan semua bonekanya kecuali Yang Chen dan Long Ken, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan kembali kebebasannya. Karena dia ingin bertindak, dia harus melakukannya dengan sempurna. Di masa depan, Yang Lan hanya perlu mengendalikan Yang Chen dan Long Ken, dan itu sudah cukup. Seseorang sudah menyelidiki hal ini, dan para petinggi komando gabungan hanya menunggu hasil penyelidikan. Namun, jutaan kultivator keluarga Zhao semuanya menghilang di depan mata mereka sendiri. Bagi seluruh dunia spiritual, ini bisa dianggap sebagai penyakit serius. Semua kultivator yang menyaksikan semua ini menghela napas lega, dan batu besar di hati mereka jatuh ke tanah. Dalam ribuan tahun yang singkat ini, kerusakan yang dibawa keluarga Zhao ke dunia spiritual tidak dapat diterima oleh semua kultivator. Setidaknya jutaan kultivator telah terbunuh atau terluka di dunia spiritual. Sekarang, semuanya akhirnya berakhir. Banyak sekali kultivator yang menatap sarang keluarga Zhao yang telah menjadi kota mati. Sebagian merasa bahwa kebencian mereka yang besar telah terbalaskan, dan sebagian merasa bahwa mereka telah menyingkirkan para tiran. Singkatnya, ada berbagai macam perasaan di hati mereka. Para petinggi komando gabungan juga telah menghilangkan sebagian besar kekhawatiran mereka. Langkah Yang Lan sebelum kematiannya telah menyelamatkan mereka dari terlalu banyak masalah. Setidaknya mereka tidak perlu lagi khawatir tentang bagaimana cara menyelesaikan jutaan anak keluarga Zhao. Yang Lan telah menyeret mereka semua untuk dikuburkan bersamanya. Orang-orang yang menyelidiki dengan cepat memperoleh hasilnya. Boneka-boneka yang dikendalikan dalam senjata ajaib gua abadi, pada saat kematian Yang Lan, merasakan ada suara yang jelas dari sesuatu yang pecah di lautan kesadaran mereka. Seluruh orang merasa jauh lebih rileks. Bahkan karena pengaruh sutra hati iblis kebebasan agung, kultivasi kesadaran spiritual mereka pada saat itu telah meningkat pesat. Setidaknya ratusan master mampu menerobos wilayah kecil sebagai hasilnya. Fakta-fakta ini juga berarti bahwa Yang Lan, sang konspirator dunia spiritual, telah benar-benar mati. Para kultivator tidak perlu lagi khawatir akan dikendalikan secara tidak dapat dijelaskan dan menjadi boneka. Batu yang tertahan di hati orang-orang berkurang satu bagiannya. Perasaan hampir tidak takut ini sungguh sangat menarik. Sebelum mereka menemukan keluarga Zhao, tampaknya semua orang menjalani kehidupan yang bahagia, tetapi tidak sesantai sekarang. Setidaknya puluhan ribu orang telah meningkatkan wilayah mereka dalam perasaan pemahaman ini, dan terdengar suara kegembiraan di sekelilingnya. Akan tetapi, petinggi komando gabungan itu tidak bisa senang. Keluarga Zhao hancur, dan Yang Lan juga tewas. Namun, dalam pertempuran ini saja, para Master Swan Immortal dan Heaven Immortal dari berbagai sekte di dunia spiritual telah membayar harga ratusan ribu korban. Rata-rata, kerugian besar tersebut dapat membuat Master Sekte dari masing-masing sekte sangat tertekan. Ini belum termasuk para kultivator yang telah meninggal dalam berbagai peristiwa sebelumnya. Beberapa jumlahnya sungguh tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa karena keluarga Zhao, rata-rata kerugian hampir setengah dari para kultivator di dunia spiritual berkurang hampir setengahnya. Korban jiwa tak dapat lagi digambarkan sebagai besar, yang ada hanya sangat mengejutkan. Lagi pula, sampai saat ini seluruh kejadian itu belum berakhir. Keluarga Zhao sudah tiada, dan Yang Lan sudah meninggal. Namun, masih ada seorang Master Naga, Long Ken, yang memiliki kemampuan untuk memurnikan dunia spiritual sebelumnya. Dia sekarang berada dalam kebuntuan dengan Gong Sunling untuk menyempurnakan senjata sihir ruang angkasa milik pihak lain, dan tidak dapat melarikan diri. Ahli klan naga ini ditinggalkan sendirian. Banyak sekte mulai memikirkan cara untuk menghadapinya. Chapter 2428. Berada di pihak alam iblis yang disempurnakan oleh Long Ken, bahkan orang yang paling ambisius pun tidak akan berani melakukan apapun di sini dengan mudah. Jika Long Ken tidak senang, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan semua orang di sini meskipun harus kehilangan sebagian wilayah alam iblis. Oleh karena itu, setelah keluarga Zhao mencapai hasil yang cemerlang dan Yang Lan telah terbunuh, mengapa ratusan ribu kultivator masih mengambil risiko tinggal di sini? Bukankah baik menunggu Long Ken?
Selain itu, ada banyak korban di semua pihak. Tidak kurang dari puluhan ribu orang terluka parah dan meninggal. Pada saat ini, jika mereka tidak bergegas kembali untuk mencari master yang untuk meminta bantuan, apakah mereka masih membuang-buang waktu di sini? Penguasa pulau melambaikan tangannya dan ratusan ribu ahli dengan cepat memasuki ruang sekte masing-masing. Kemudian, para ahli dengan kultivasi tinggi dan kecepatan tinggi segera pergi bersama mereka. Medan perang di sini belum dibersihkan. Tentu saja, mereka tidak dapat menemukan apapun bahkan jika mereka membersihkannya. Ketika formasi penghancuran meledak, semua benda yang berbentuk itu berubah menjadi bubuk. Apalagi yang bisa ditemukan? Para ahli berlari sepanjang jalan hingga mereka kembali ke peta geografis gunung dan sungai Gongsunling. Baru pada saat itulah mereka merasa lega. Para anggota senior dari sekte-sekte besar segera pergi mencari Yang Chen. Kali ini, ada terlalu banyak murid yang terluka. Luka-luka biasa tidak apa-apa. Beberapa yang terluka parah tidak akan mampu bertahan hidup tanpa pil obat Yang Chen. Saat ini, harga Yang Chen adalah harga yang sebenarnya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa berharganya harta benda itu tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan begitu banyak murid peri abadi. Selama mereka bisa mendapatkan pil obat yang menyelamatkan jiwa, mereka akan menerima harga berapapun. Yang membuat para pejabat senior merasa nyaman adalah karena guru yang tidak memanfaatkan situasi saat ini. Berapa harga tertinggi di lelang terakhir Menara Wanbao? Sekarang masih sama, dan tidak ada kenaikan harga. Meskipun itu adalah harga tertinggi, ini adalah harga yang digunakan oleh sekte utama untuk membeli pil obat master yang dalam jumlah besar. Dapat dikatakan bahwa master yang telah memberikan muka kepada semua pihak. Bahkan 6 sekte, seperti sekte hantu Yin dan sekte jiwa hantu, yang belum pernah dia tangani sebelumnya, Yang Chen tidak menolaknya. Namun, sekte-sekte ini masih memiliki beberapa batasan. Yaitu, Yang Chen hanya akan memberikan pil giok jamur Lingzi kelas 8 kepada murid-murid yang terluka parah kali ini. Sedangkan bagi mereka yang mengalami luka ringan, mereka menggunakan pil yang dibuat oleh sekte mereka sendiri atau pil yang dibuat oleh murid Yang Chen, Mo Chunmei. Tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan pil yang dibuat oleh Yang Chen sendiri. Sikap ambigu terhadap sekte ini cukup membuat para petinggi sekte yang datang berunding merasa bersyukur. Ribuan murid Dewa Surgawi terluka parah dan hampir mati. Jika Grandmaster yang masih tidak membantu, mereka akan mati karena sakit hati. Untungnya, Grandmaster yang murah hati. Meskipun dia tidak terlalu menghargainya, dia tetap memberinya pil penyelamat hidup. Sedangkan bagi para murid yang terluka ringan, karena nyawa mereka tidak dalam bahaya, mereka tidak perlu terlalu khawatir untuk saat ini. Tentu saja, itu hanya omong kosong, tetapi pil Mo Chunmei masih harus dibeli dalam jumlah besar. Ini secara tidak langsung memberi muka kepada Tuan Yang, dan itu juga memperbaiki hubungan dengan Tuan Yang sedikit demi sedikit. Belum lagi reputasi Mo Chunmei di bidang alkimia tidak kalah dengan Yang Chen, bahkan jika Mo Chunmei memurnikan setumpuk kacang jeli yang tidak berguna, mereka tetap akan membelinya dengan harga tertinggi. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan yang terluka. Untungnya, dengan bantuan Grandmaster Yang, setelah semua orang terburu-buru, mereka akhirnya stabil. Di belakang, musuh besar dunia spiritual, keluarga Zhao, telah dikalahkan sepenuhnya. Yang Lan, yang telah membuat seluruh dunia spiritual pusing, juga telah dipenggal. Saraf yang tegang sebelumnya telah benar-benar rileks. Begitu mereka rileks, semua orang merasakan ledakan kelelahan. Entah mereka terluka atau tidak, pejabat tinggi atau prajurit, mereka semua menemukan tempat yang layak untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pada titik ini, Gongsunling sudah siap. Dia telah menyiapkan kota di sini lebih awal dan meletakkan puluhan urat spiritual, yang cukup untuk menenangkan semua kultivator. Bagi komando gabungan, ini adalah kinerja kerja keras Istana Chunyang, dan mereka akan berterima kasih di masa mendatang. Namun, bagi Yang Chen dan Gongsunling, itu adalah peningkatan kekuatan senjata ajaib yang dibawa oleh kultivasi ratusan ribu Dewa Surgawi dan Dewa Suan di peta geografis gunung dan sungai. Kehilangan kecil kekuatan spiritual ini merupakan hadiah kecil bagi orang lain. Setelah semuanya tenang, pikiran-pikiran gelisah yang telah ia tekan karena kekhawatirannya kembali hidup lagi. Seorang master klan naga di puncak Golden Immortal, yang telah memurnikan lebih dari separuh dunia spiritual, dengan kekuatan seperti itu, tidak peduli sekte mana yang mereka ikuti, itu akan menjadi godaan kuat yang secara langsung dapat membuat sekte itu terlahir kembali. Jika berbagai sekte mengatakan bahwa mereka tidak tergoda, maka mereka pasti berbohong. Coba pikirkan, mereka punya dunia mereka sendiri, dan seluruh sekte bisa melakukan apa saja yang mereka mau di dunia itu. Itu ratusan, ribuan, atau bahkan 10.000 kali lebih baik daripada semua orang berdesakan di alam spiritual untuk memperebutkan sumber daya yang sangat sedikit. Ini saja bisa membuat seluruh sekte membayar semua yang mereka miliki saat ini. Namun, godaan tetaplah godaan. Entah mereka sanggup menahan godaan atau tidak, mereka dapat melihat keadaan pikiran para petinggi sekte utama. Setidaknya di mata Yang Chen, dalam hal kondisi pikiran, keempat sekte Dao tampak paling tenang. Seorang ahli yang bahkan keluarga Zhao mungkin tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, bagaimana berbagai sekte bisa membuat ahli seperti itu patuh mendengarkan perintah mereka. Namun, tidak semua sekte berpikir seteliti empat sekte Dao. Semua orang adalah seorang kultivator, dan mereka bahkan telah melakukan hal-hal seperti berkultivasi melawan surga. Mengapa mereka takut tidak dapat menemukan kesempatan? Bagaimana jika mereka berhasil? Semua orang tergoda, tetapi semua orang tahu risiko yang terlibat. Hanya saja beberapa sekte bersedia menanggungnya, dan beberapa sekte tidak. Sekarang karena hanya ada satu musuh yang tidak dapat mereka kendalikan, setiap orang tentu memiliki pikirannya sendiri. Beberapa ahli sekali lagi melemparkan diri ke dalam ruang Long Ken, mencoba untuk menghubungi atau meninggalkan beberapa informasi untuk Long Ken yang dapat dirasakannya.
Masalah ini pada dasarnya bukan rahasia bagi Gong Xunling dan Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak akan peduli dengan orang-orang ini. Mereka terburu-buru untuk mati, dan bahkan jika Yang Chen membujuk mereka, itu mungkin terlihat memiliki motif tersembunyi. Lebih baik menonton pertunjukan dari pinggir lapangan, dan yang lain pasti bersyukur. Beberapa orang begitu lelah hidup. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka telah berkultivasi hingga ketingkatan mereka saat ini. Setelah para pejabat tinggi pusat komando aliansi beristirahat sejenak, mereka berkumpul lagi dan mulai membahas langkah selanjutnya. Alam spiritual masih kacau, dan mereka harus menenangkan diri. Semua pihak telah menderita kerugian besar, dan mereka membutuhkan waktu lama untuk pulih. Perselisihan yang telah menumpuk di antara berbagai pihak di masa lalu juga perlu diselesaikan. Tanpa musuh eksternal, mungkin yang tersisa hanyalah pertikaian internal. Untungnya masih ada satu orang ahli dari ras naga yang masih keras kepala menolak, dan semua pihak masih bersekongkol. Setidaknya, sebelum Long Ken menyatakan pendiriannya, semua pihak tidak bisa bertarung untuk saat ini. Dari sudut pandang ini, semua pihak harus berterima kasih kepada Long Ken. Dengan tekanannya, semua orang akan dapat hidup dengan damai. Long Ken adalah musuh terakhir yang harus dihadapi alam spiritual saat ini. Kalau dia tidak sedang membual, dia mungkin adalah musuh terbesarnya, dan terkadang, dia bahkan lebih menakutkan daripada keluarga Zhao. Chapter 2429. Yang Lan kini juga sedang memperbaiki diri. Tubuh aslinya berada di arah lain di dunia spiritual. Dia dengan tenang mengarahkan serangan balik keluarga Zhao sebelumnya. Setelah drama Menteri Pengkhianat dipenggal, dia sepenuhnya menyerahkan kendali atas semua boneka, hanya menyisakan Yang Chen dan Long Ken. Kemudian, dalam keheranan Yang Chen dan Long Ken, Yang Lan benar-benar mulai berkultivasi. Mereka benar-benar tidak tahu dari mana datangnya hati orang ini. Dia baru saja membunuh jutaan orang, darah di tangannya belum kering, dan ada banyak sekali hantu yang menghantuinya. Namun, dia masih bisa tenang dan berkultivasi. Gong Xunling memang menahan Long Ken, membuatnya tidak mampu mengurus semua yang terjadi pada keluarga Zhao. Tentu saja, Long Ken tidak ingin berpartisipasi dalam semua ini dari lubuk hatinya. Kematian keluarga Zhao adalah hal terbaik di dunia. Dengan begitu, dia akan benar-benar bebas. Yang Lan melakukan tugasnya dengan baik. Dia langsung membunuh semua anggota keluarga Zhao dan melepaskan semua boneka, hanya menyisakan Yang Chen dan Long Ken. Bagi Long Ken, tampaknya selama Yang Lan ditangani, pada dasarnya tidak akan ada lagi batasan. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Saat Long Ken tengah memikirkan hal ini, pikiran Yang Lan tiba-tiba muncul dalam kesadaran Long Ken. Bahkan seseorang sekuat Long Ken terkejut dengan pikiran tiba-tiba Yang Lan. Ketika dia bereaksi, dia menyadari bahwa Yang Lan sama seperti Yang Chen. Dia menyampaikan sedikit pemikiran kepadanya melalui kontak kesadaran spiritualnya. Dia benar-benar dapat mengirimkan sebuah pikiran kepadanya tanpa disadari, dan itu bukan melalui kesadaran spiritual yang tertinggal di lautan kesadarannya, tetapi melalui kesadaran spiritual yang tertinggal di lautan kesadaran Yang Lan. Itu hanya dapat berarti bahwa Yang Lan telah menemukan kesadaran spiritual yang ditinggalkan oleh Long Ken di lautan kesadarannya sendiri. Bagaimana kau bisa tahu? Long Ken sangat terkejut. Dia tidak peduli bahaya apa yang bisa ditimbulkan Yang Lan padanya. Itu tidak mungkin. Dia hanya bertanya-tanya bagaimana Yang Lan tahu bahwa dia telah meninggalkan kesadaran spiritualnya di lautan kesadarannya. Ada pertanyaan lain, apakah kesadaran spiritual Yang Chen juga telah ditemukan oleh Yang Lan? Ketika Long Ken ingin memberitahu Yang Chen, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan kesadaran spiritual Yang Chen di lautan kesadaran Yang Lan. Yang Chen telah mengambil inisiatif untuk berkomunikasi dengan Long Ken. Long Ken tidak pernah mengambil inisiatif sama sekali. Ketika dia ingin mengambil inisiatif untuk mencari Yang Chen, tidak ada jejaknya. Menarik, Long Ken juga tersenyum. Tampaknya Yang Chen jelas bukan orang yang sederhana. Meskipun sejak Yang Chen menghubunginya, dia tahu bahwa Yang Chen tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen begitu kuat. Yang Chen telah menemukannya, tetapi dia belum menemukan Yang Chen. Long Ken tidak akan pernah percaya bahwa Yang Lan akan memiliki kemampuan untuk menemukan kesadaran spiritual Yang Chen, bahkan jika dia tidak dapat menemukannya. Tak perlu dikatakan, saat ini, Yang Chen pasti bersembunyi di suatu sudut untuk menonton pertunjukan. Yang Chen jelas tidak mengecewakan Long Ken. Dia memang bersembunyi untuk menonton pertunjukan. Benang-benang kesadaran spiritual yang diolah dengan seni rahasia tiga kemurnian begitu rahasianya sehingga para kultivator yang tidak pernah bersentuhan dengan seni rahasia tiga kemurnian sama sekali tidak mengetahuinya. Kehalusan semacam itu sampai ekstrim, bahkan jika seluruh lautan kesadaran Yang Lan dikelilingi, Yang Lan tidak dapat menemukan kelainan apapun. Kesadaran spiritual Yang Lan tiba-tiba bertabrakan dengan kesadaran spiritual Long Ken di lautan kesadaran, yang membuat Yang Chen sedikit tidak terduga. Orang ini benar-benar tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Tangannya saja sudah cukup untuk membuat Yang Chen menatapnya dengan kagum. Terlalu mudah untuk menemukanmu. Kesadaran spiritual Yang Lan langsung mengirimkan sebuah pikiran. Di bawah rasa puas diri, Yang Lan bahkan tidak menyadari bahwa di tengah-tengah benturan antara dirinya dan kesadaran spiritual Long Ken, ada benang kesadaran spiritual yang sangat tipis sehingga keduanya tidak dapat mendeteksinya. Aku melakukan kesalahan terakhir kali, tetapi kamu bersikap acuh tak acuh. Aku tahu itu salah. Yang Lan memang melakukan kesalahan, yaitu terburu-buru, dia meminta keluarga Zhao dan Long Ken untuk menyerahkan alam monster yang telah disempurnakan kepada Gong Xunling. Saat itu, ketika perintah ini dikeluarkan, tetua agung keluarga Zhao menyadarinya. Dia segera menyadari bahwa dia sedang dikendalikan, jadi Yang Lan harus segera melancarkannya dan menjungkir balikkan keluarga Zhao. Seperti yang dikatakan Yang Lan, pada saat itu, bahkan tetua agung keluarga Zhao, yang hanya berada di puncak Suan Immortal, menyadari ketidaknormalan itu, tetapi Long Ken, yang berada di puncak Golden Immortal, tidak bereaksi sama sekali.
Ini benar-benar tidak normal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Long Ken juga menyadari ada yang tidak beres, tetapi apa yang dilakukan Yang Lan sejalan dengan niatnya, jadi dia duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi hanya menonton secara diam-diam. Keluarga Zhao menguasai cara untuk mengendalikanmu, dan kamu dipaksa bersumpah bahwa kamu tidak dapat berurusan dengan keluarga Zhao, jadi kamu menggunakan tanganku untuk menyingkirkan keluarga Zhao. Dalam pikiran Yang Lan, ada semacam kebanggaan karena semuanya terkendali. Kamu bahkan melepaskan semua master di dunia spiritual, hanya agar mereka bisa membunuh keluarga Zhao untukmu. Apakah saya benar? Petik 2. Itu benar, Long Ken bukanlah tipe orang yang tidak akan mengakuinya sampai mati. Karena Yang Lan sendiri yang mengatakannya, Long Ken secara alami mengakuinya, sebenarnya, kamu melakukannya dengan sangat sempurna. Seluruh keluarga Zhao dibunuh olehmu. Dalam hal ini, saya harus mengucapkan terima kasih. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menerima pujian Anda. Pada saat ini, Yang Lan tidak merasa terganggu karena dirinya dikendalikan oleh Long Ken, dan pikirannya pun sangat rileks. Ngomong-ngomong, meskipun kamu menemukan sesuatu yang salah, bagaimana kamu menemukan jejak indera ketuhananku dengan kultivasimu? Ini adalah masalah yang membuat Long Ken sangat bingung, dan ini juga merupakan masalah yang membuat Yang Chen tidak berpikir jernih untuk beberapa saat. Yang Lan adalah seorang kultivator di tahap tengah Suan Immortal, dan jejak indera ilahinya hanya berada di tahap akhir Suan Immortal. Agak sulit dipercaya bahwa ia ingin menemukan jejak indera ilahi dari seorang master di puncak Golden Immortal yang sengaja menyembunyikannya. Hahaha, tawa Yang Lan datang langsung. Itu adalah semacam pikiran yang tidak bermoral yang sangat membenci Long Ken. Seolah-olah dia menertawakan kurangnya pengetahuan Long Ken, dan juga tampaknya menertawakannya karena dikendalikan oleh keluarga Zhao begitu lama sehingga dia bahkan lupa untuk berpikir. Setelah beberapa saat, tawa Yang Lan berhenti, lalu dia menyampaikan pikiran lain kepada Long Ken, dan juga kepada Yang Chen, kamu bisa melihat seperti apa kultivasiku sekarang. Indra ketuhanan Long Ken berkelana di lautan kesadaran Yang Lan tanpa penyamaran apapun. Karena sudah ditemukan, tidak perlu lagi bersikap licik. Di sisi lain, Yang Chen masih diam-diam berbalik. Harus dikatakan bahwa Yang Lan selalu bisa memberikan kejutan yang tak terduga kepada semua orang pada waktu-waktu tertentu. Sudah berapa lama, kultivasi kekuatan spiritual Yang Lan tidak banyak berubah, dan dia masih berada di tahap tengah Suan Immortal. Namun, jejak indera ilahinya tiba-tiba melonjak dari tahap tengah Suan Immortal ke tahap akhir Golden Immortal. Selama dialog antara kedua belah pihak melalui jejak kesadaran spiritual, Yang Chen dan Long Ken juga dapat merasakan bahwa basis kultivasi kesadaran spiritual Yang Lan masih meningkat pesat, seperti rebung setelah hujan musim semi, ia meningkat dengan kekuatan yang tak tertahankan. Chapter 2430. Aku bilang kamu tidak punya pengetahuan. Nada sarkastis Yang Lan sekali lagi mencapai pikiran Long Ken, aku khawatir kamu tidak tahu apa niat awal dari sutra hati iblis tak terkendali besar. Mendengar kata-kata Yang Lan, Yang Chen dan Long Ken keduanya tercengang. Seperti yang dikatakan Yang Lan, Long Ken pada dasarnya tidak pernah berada di dunia fana, jadi dia tentu saja tidak mengetahui tujuan sebenarnya dari sutra hati iblis tak terkendali besar. Menurut pendapatnya, hal ini dilakukan untuk mengendalikan boneka. Apakah ada tujuan lain? Namun Yang Chen terkejut, lalu dia langsung memahaminya. Sutra hati iblis yang tak terkendali besar adalah metode kultivasi dunia fana. Alasan mengapa Yang Lan dapat bersentuhan dengan seni iblis ini adalah karena Lili Heng, Tuan Muda Tai Tianmen. Niat awal Lili Heng dalam mengolah sutra hati iblis yang tak terkendali besar bukanlah untuk mengendalikan boneka apapun. Niatnya murni untuk satu hal, yaitu untuk meningkatkan kultivasi kesadaran spiritualnya. Setelah Yang Chen tiba di dunia spiritual, kultivasi kesadaran spiritualnya meningkat pesat, jadi dia secara tidak sadar berpikir bahwa wajar jika kultivasi kesadaran spiritual orang lain lebih tinggi daripada kultivasi kekuatan spiritual mereka, tetapi dia mengabaikan niat awal dari sutra hati iblis tak terkendali agung. Pada akhirnya, ini adalah metode kultivasi untuk meningkatkan kultivasi kesadaran spiritual, dan mengendalikan boneka adalah efek samping dari metode kultivasi tersebut. Hanya saja ada terlalu banyak boneka yang dikendalikan oleh sutra hati iblis yang tak terkendali di dunia spiritual, dan kerusakan yang ditimbulkannya terlalu besar. Semua orang lupa wajah sebenarnya dari sutra hati iblis yang tak terkendali. Yang Lan memang menyempurnakan sutra hati iblis tak terkendali besar, namun ia hanya menyempurnakan penyembunyian pengendalian boneka, dan fungsi sesungguhnya selalu ada. Sebelumnya, Yang Lan mengendalikan setidaknya ratusan ribu boneka sendirian. Di bawah berbagai gangguan kesadaran spiritualnya, wajar saja jika kultivasi kesadaran spiritual dan kultivasi kekuatan spiritualnya tetap seimbang. Namun kali ini, ia berinisiatif untuk memotong semua boneka yang dikendalikannya, dan kesadaran spiritual yang terkekang karena kendali boneka-boneka tersebut pun segera kembali. Tidak sulit untuk menjelaskan mengapa kultivasi kesadaran spiritual Yang Lan melonjak dalam waktu singkat, dari tahap akhir Suan Immortal ke tahap akhir Golden Immortal, dan masih terus meningkat. Dengan indera spiritual yang kuat dan kemampuan sutra hati iblis tak terkendali agung yang mampu menaikkan lautan kesadaran seseorang, tidaklah sulit baginya untuk menemukan jejak indera spiritual Long Ken. Pada akhirnya, Long Ken hanyalah seorang kultivator biasa. Kultivasi indera ilahinya setara dengan kultivasi kekuatan spiritualnya. Kultivasi indera ilahinya di puncak Golden Immortal tidak jauh lebih kuat dari Golden Immortal milik Yang Lan. Saya ceroboh. Long Ken mengakui kesalahannya secara langsung. Di mata seorang kultivator setingkatnya, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Karena tidak ada perubahan pada Yang Lan, itu adalah kesalahannya dan tidak ada yang perlu disangkal. Namun, bagaimana jika kamu mengetahuinya? Long Ken juga menyampaikan sebuah pikiran kepada Yang Lan, apakah kamu masih ingin mengendalikanku sekarang? Jangan pernah pikirkan itu, kan?
Kenapa tidak? Pikiran bangga Yang Lan terabaikan, yang membuat Yang Chen dan Long Ken tercengang. Pada titik ini, kartu apa lagi yang dimiliki Yang Lan? Saya pikir Anda memata-matai saya untuk mengetahui apakah saya tahu bagaimana keluarga Zhao mengendalikan Anda. Pikiran Yang Lan tersampaikan dengan sangat cepat dan dia sangat bangga, apakah menurutmu aku tidak menemukannya sama sekali? Faktanya, bukan hanya Long Ken yang memantau Yang Lan, tetapi juga Yang Chen. Perkataan Yang Lan membuat Yang Chen dan Long Ken tercengang pada saat yang sama. Apakah Yang Lan benar-benar menemukan metode itu di bawah pengawasan mereka? Bagaimana dia bisa bersembunyi dari pengawasan kedua tuannya ini tanpa memperlihatkan kekurangan apapun? Karena aku sudah tahu kamu sudah mengetahuinya, bagaimana mungkin aku tidak mengambil tindakan pencegahan? Yang Lan menjelaskan dengan perlahan, seolah-olah dia juga ingin Long Ken mengerti. Awalnya tidak mungkin, tetapi nasib burukmu membuatku menemukan cara yang menarik. Kata-kata Yang Lan membuat Yang Chen dan Long Ken tertarik. Perlu diketahui, seberapa banyak trik yang dapat dimainkan di lautan kesadaran pada tingkat ini, terutama bergantung pada kreativitas masing-masing pembudidaya. Yang Chen dan Long Ken keduanya ingin tahu langkah apa yang diambil Yang Lan. Ketika orang berada di bawah tekanan, mereka akan selalu memunculkan ide-ide yang tak terbayangkan. Yang Lan seakan-akan telah menjadi seorang guru dan tengah menghilangkan keraguan kedua anak yang tidak mengerti, karena kamu tinggal di lautan kesadaranku dan aku tidak dapat mengusirmu untuk sementara waktu, mengapa aku tidak menciptakan lautan kesadaran yang lain? Saya mencobanya ratusan kali pada boneka-boneka itu, dan akhirnya saya memahaminya. Ini adalah saat yang paling membanggakan bagi Yang Lan. Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkannya sepenuhnya untuk membuat Long Ken menyerah? Bagaimana mungkin dia tidak menunjukkan kebijaksanaan dan seni bela dirinya? Maka berkatalah ia dengan perlahan dan bangga, saya berhasil menciptakan lautan kesadaran lain yang tidak dapat Anda sentuh. Kamu tidak dapat mengetahui apa yang tidak ingin aku ketahui. Long Ken dan Yang Chen saat ini tidak lagi mengagumi, melainkan takjub. Yang Lan mampu bermain di lautan kesadaran hingga titik ini, sungguh mengagumkan. Bahkan Yang Chen harus mengacungkan dua jempol untuk mengungkapkan kekagumannya. Tahukah Anda, Yang Chen dapat membagi kesadaran spiritualnya karena seni rahasia tiga kemurnian. Seni rahasia tiga kemurnian adalah seni rahasia yang diciptakan oleh leluhur Tao, dan tidak terlalu ajaib. Namun, Yang Lan sebenarnya mengandalkan sutra hati iblis bebas agung untuk menciptakan prestasi lain dalam menciptakan lautan kesadaran lainnya. Dalam hal ini, merupakan penghinaan untuk menggambarkan Yang Lan sebagai seorang jenius. Menyembunyikan hal-hal yang tidak ingin kita ketahui di lautan kesadaran lain, mengagumkan. Long Ken punya ide yang sama. Menghadapi prestasi seperti itu, tidak ada salahnya untuk mengaguminya, jadi, kamu benar-benar telah menemukan cara untuk mengendalikan aku di keluarga Zhao. Apa maksudmu dengan kita? Yang Lan tidak menjawab pertanyaan Long Ken, namun dengan tajam menangkap detail kecil dalam kata-kata Long Ken dan bertanya, apakah ada orang lain yang memantau lautan kesadaranku selain kamu? Ketika dia bertanya, hati Yang Lan seperti guntur dan kilat. Apakah ada guru lain di lautan kesadarannya? Bagaimana ini mungkin? Dia sudah mencari di lautan kesadarannya sendiri dan tidak menemukan hal lain yang bukan miliknya. Bagaimana mungkin ada kata, kita, di mulut Long Ken? Kamu akan tahu di masa mendatang. Long Ken tampaknya tidak merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan tidak memberikan jawaban kepada Yang Lan. Dia bermaksud membuatnya panik sampai akhir. Dia hanya bertanya, kamu jawab pertanyaanku dulu. Ya, Yang Lan langsung tenang dalam sekejap. Perkataan Long Ken tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah tipuan untuk sengaja menimbulkan tekanan psikologis pada dirinya sendiri, dan dia tidak dapat mempercayainya sepenuhnya. Dia harus menghadapi situasi saat ini terlebih dahulu, saya menemukan catatan yang relevan di brankas rahasia keluarga Zhao. Begitu kata-kata itu keluar, Long Ken tiba-tiba terdiam, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Yang Lan juga tahu bahwa kesempatan di depannya itu langka. Bing tidak memberi Long Ken terlalu banyak waktu untuk berpikir dan langsung mengancamnya. Aku khawatir, untuk waktu yang lama, kamu masih harus dikendalikan olehku. Yang Lan akhirnya mengungkapkan rasa bangganya, jika kamu tidak ingin mati, jika aku ingin kamu pergi ke timur, kamu harus pergi ke timur. Jika aku ingin kamu pergi ke barat, kamu harus pergi ke barat. Jika aku ingin kamu mengalahkan anjing, kamu tidak dapat menangkap ayam. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.